Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifla Gustiawan dari mahasiswa Telkom University. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Alokasi Sumber Daya pada Komunikasi Device-to-Device Underlay untuk Data Rate dan Efisiensi Energi menggunakan algoritma Particle Swarm Optimization. Outline dari presentasi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua model sistem, yang ketiga setup simulation, yang keempat, hasil simulasi dan analisis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan akan berisikan latar belakang dari device to device. Device to device adalah salah satu teknologi yang sedang dikembangkan untuk sistem komunikasi seluler generasi kelima. Pengguna D2D dapat berkomunikasi secara langsung di area yang berdekatan tanpa perantara base station. Pada sistem komunikasi D2D underlay, pengguna D2D menggunakan sumber daya yang sama yang digunakan oleh cellular user. Berdasarkan sistem komunikasi tersebut, terdapat keuntungannya. Yang pertama yaitu meningkatkan spektrum frekuensi dan kapasitas sistem, dan yang kedua yaitu secara efisien meningkatkan penghematan energi. Namun terdapat pula kelemahan dari sistem komunikasi tersebut, yaitu terjadi interferensi antara cellular user dan pengguna D2D, sehingga dibutuhkan pengalokasian sumber daya yang tepat antara cellular user dan pengguna D2D, sehingga interferensi yang terjadi dapat diminimalisir. Selanjutnya, tujuan dan batasan masalah. Tujuan dari makalah ini yaitu algoritma alokasi berbasis particle swarm optimization diusulkan untuk mengalokasikan resource block pada cellular user yang akan dibagikan kepada setiap pasangan D2D untuk mendapatkan data rate yang tinggi dengan mempertimbangkan interferensi yang terjadi. Batasan masalahnya yaitu, yang pertama, pengalokasian resource block dilakukan pada komunikasi arah uplink. Yang kedua, satu resource block hanya dialokasikan untuk satu cellular user, dan satu cellular user hanya bisa membagikan satu resource untuk satu pasangan D2D. Dan yang terakhir, parameter kinerja yang akan dianalisis adalah data rate dan efisiensi energi. Selanjutnya, model sistem yang digunakan. Model sistem menggunakan sel tunggal sehingga tidak mengalami interferensi dari sel lain. Base station terletak di pusat di mana cellular user dan pasangan D2D tersebar secara acak di dalam area cakupan base station. Sistem bekerja dengan cara base station mengalokasikan resource block kepada sejumlah cellular user dan satu resource block hanya dialokasikan untuk satu cellular user dengan asumsi channel state information dari seluruh saluran telah diketahui oleh base station. Dan pada saat pasangan D2D melakukan komunikasi, maka satu cellular user akan membagikan satu resource kepada satu pasangan D2D. Berdasarkan gambar, garis tebal berwarna hijau mengindikasikan sinyal pancar yang menggunakan resource block yang sama antara cellular user dan pasangan D2D. Sehingga pada saat cellular user mentransmisikan sinyal pancar ke base station, maka akan diganggu oleh sinyal interferensi dari D2D transmitter ke base station. Begitu pula pada saat D2D transmitter mentransmisikan sinyal pancar ke D2D receiver, maka akan diganggu oleh sinyal interferensi dari cellular user ke D2D receiver. Dan untuk cellular user nomor 3 menggunakan sinyal pancar dengan simbol garis tebal berwarna biru. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada pasangan D2D yang menggunakan resource yang sama yang digunakan oleh cellular user nomor 3, sehingga cellular user nomor 3 tidak mengalami interferensi. Selanjutnya, setup simulation. Di setup simulation terdapat alir simulasi, di mana yang pertama dilakukan adalah menginisialisasi jumlah cellular user dan pasangan D2D. Inisialisasi jumlah cellular user dan pasangan D2D menggunakan sebuah skenario simulasi, yaitu memvariasikan jumlah pasangan D2D kurang dari jumlah cellular user hingga sama dengan jumlah cellular user. Dan untuk jumlah pasangan D2D-nya dimulai dari 2 hingga 20 pasang dengan asumsi jumlah cellular user tidak berubah, yaitu 20 pengguna. Selanjutnya adalah menyebarkan cellular user dan pasangan D2D secara acak. Untuk menyebarkan cellular user dan pasangan D2D dibutuhkan beberapa parameter simulasi, yaitu radius sel base station senilai 500 meter, sehingga untuk cellular user dan pasangan D2D disebarkan secara acak di dalam radius sel tersebut. Kemudian untuk jarak D2D TX dengan D2D RX adalah 40 meter. Kemudian jarak minimum cellular user dan D2D dengan base station yaitu 20 meter. Kemudian daya pancar dari cellular user adalah 30 dBm. Daya pancar D2D adalah 20 dBm dengan menggunakan bandwidth system yaitu 3,6 MHz,
frekuensi carrier yaitu 1,8 GHz, dan bandwidth resource block yaitu 180 kHz. Kemudian dilakukan perhitungan nilai SNR dan data rate. Sebelum mendapatkan nilai SNR dan data rate, dibutuhkan nilai path loss dan penguatan saluran. Model path loss yang digunakan yaitu untuk urban microsystem, sehingga persamaan dasar path loss-nya sebagai berikut. PL sama dengan 36,7 log D ditambah 22,7 ditambah 26 log FC, di mana D adalah jarak antara transmitter dan receiver, dan FC adalah frekuensi carrier. Kemudian, mode saluran termasuk path loss, shadowing fading, dan Rayleigh fading effect. Sehingga persamaan untuk penguatan saluran adalah sebagai berikut. G sama dengan minus dalam kurung PL ditambah LSF ditambah 10 log RF. Di mana LSF adalah shadowing fading dan 10 log RF adalah Rayleigh fading effect. Kemudian, persamaan SNR yang diterima pengguna M dengan sinyal interferensi oleh pengguna N yaitu sebagai berikut. SNR sama dengan P dikali G dibagi P dikali GI ditambah N, dan di mana P merupakan daya pancar dari pengguna M maupun pengguna N, G adalah sinyal pancar, GI adalah sinyal interferensi, dan N adalah noise. Untuk mendapatkan nilai data rate dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan BRB log basis 2 1 ditambah SNR, di mana BRB adalah bandwidth dari resource block. Setelah mendapatkan nilai SNR dan data rate, maka selanjutnya melakukan pengalokasian resource block dengan algoritma PSO, di mana yang akan menjadi nilai input yaitu nilai data rate. Algoritma PSO merupakan sebuah algoritma meta-heuristik berdasarkan pada penerapan kehidupan sehari-hari kawanan burung dalam bertahan hidup dengan mempelajari dan mencari posisi terbaik. Pseudocode untuk proses algoritma PSO dalam proses pengalokasian resource block adalah sebagai berikut. Pertama, inisialisasi parameter PSO, yaitu npop, C1, C2, W, varmin dan varmax, dan yang terakhir maxit. Kemudian mengatur nilai GBES, yaitu senilai 0, dan untuk nilai it sama dengan 1, sehingga proses iterasi dimulai dari nilai 1. Selanjutnya, inisialisasi posisi dan kecepatan serta fitness function setiap partikel. For 1 sampai dengan npop, maka proses yang dilakukan yaitu menginisialisasi posisi, kecepatan, dan fitness function. Kemudian mengatur nilai PBES sebagai nilai posisi dari setiap partikel. Kemudian di main loop, proses pengulangan dilakukan selama iterasi belum maksimum, dan di dalam proses tersebut terdapat for 1 sampai dengan npop, maka hitung nilai fitness dari setiap partikel. If nilai fitness lebih besar daripada PBES, maka nilai fitness akan dimasukkan ke dalam PBES. Dan jika nilai PBES tersebut masih lebih besar daripada GBES, maka nilai PBES itu akan menjadi nilai GBES. Setelah nilai GBES diatur, maka untuk baris dan kolom tersebut menjadi satu, sehingga tidak ada nilai GBES yang diambil dalam baris dan kolom tersebut. Kemudian update kecepatan partikel, kemudian update posisi setiap partikel, dan lakukan perulangan tersebut sampai iterasi maksimum. Selanjutnya, melakukan perhitungan parameter kinerja. Parameter kinerja yang akan dianalisis yaitu data rate dan efisiensi energi. Data rate adalah banyaknya bit yang dapat ditransmisikan dalam satu detik dengan rumus R sama dengan BRB dikali log basis 2, 1 ditambah SNR. Dan untuk efisiensi energi adalah banyaknya bit yang dapat ditransmisikan setiap detik dalam daya 1 watt dengan rumus energi efisiensi sama dengan data rate total yang telah dialokasi dibagi dengan total daya sistem. Setelah mendapatkan hasil dari masing-masing parameter kinerja, maka selanjutnya yaitu melakukan evaluasi. Apakah hasil perhitungan sesuai dengan tujuan? Jika masih belum, maka kembali melakukan pengalokasian resource block dengan algoritma PSO. Jika telah sesuai dengan tujuan, maka melakukan analisis hasil perhitungan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu hasil simulasi dan analisis untuk parameter kinerja data rate total. Pada gambar menunjukkan bahwa
setiap pertambahan dari jumlah pasangan ditudi, nilai data rate juga terus bertambah secara konstan. Hal ini dikarenakan pengaruh ditudi di dalam sistem yang dapat meningkatkan nilai data rate. Tetapi, pada proses alokasi menggunakan algoritma PSO dengan rentang 19 hingga 20 pasang ditudi, nilai data rate mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan seluruh pasangan ditudi menggunakan seluruh resource block dari cellular user yang menyebabkan penurunan nilai SNR karena efek interferensi. Tetapi, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, algoritma PSO memberikan performa yang lebih baik daripada algoritma random. Pada tabel menunjukkan bahwa nilai data rata-rata yang diperoleh menggunakan algoritma PSO sebesar 70,206 megabit per second dan untuk algoritma random sebesar 63,183 megabit per second. Dengan demikian, algoritma PSO memberikan peningkatan kinerja sebesar 11,11% lebih baik daripada algoritma random. Selanjutnya, parameter kinerja efisiensi energi. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan, setiap pertambahan jumlah pasangan ditudi, nilai efisiensi energi juga terus bertambah secara konstan. Hal ini dikarenakan pengaruh pasangan ditudi di dalam sistem yang secara efisien meningkatkan penghematan energi. Tetapi, untuk proses alokasi menggunakan algoritma PSO dalam rentang 19 hingga 20 pasang ditudi, nilai efisiensi energi juga mengalami pengurangan. Hal ini dikarenakan pengaruh dari nilai data rate. Berdasarkan tabel yang ditunjukkan, nilai efisiensi energi rata-rata menggunakan algoritma PSO sebesar 3,3189 megabit per second per watt, dan untuk algoritma randomnya yaitu senilai 2,9895 megabit per second per watt. Dengan demikian, algoritma PSO memberikan peningkatan kinerja dalam hal efisiensi energi sebesar 11,01%. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, maka kesimpulan pertama yang dapat disimpulkan yaitu alokasi resource block menggunakan algoritma particle swarm optimization memberikan kinerja yang lebih baik daripada algoritma random. Hal ini dikarenakan pengaruh pengguna ditudi dalam sistem yang dapat secara signifikan meningkatkan data rate dan efisiensi energi. Dan kesimpulan yang kedua yaitu, berdasarkan hasil simulasi, nilai data rate dan efisiensi energi terus bertambah untuk setiap pertambahan jumlah pasangan ditudi. Algoritma PSO dapat meningkatkan kinerja data rate sebesar 11,11% lebih bagus daripada algoritma random, dan efisiensi energi sebesar 11,01% lebih efisien daripada algoritma random. Sekian presentasi makalah saya yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.